Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Global. Kita awali informasi kali ini dari kabar bersama Sintayong. Indonesia putus rekor 20 tahun tak menang di Vietnam. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Vietnam dalam laga matchday keempat ronde kedua kualifikasi Piala Dunia di Minh Dinh Dong National Stadium pada Selasa 26 Februari. Pelatih Sintayong senang bisa memecahkan rekor. Ya, Indonesia sudah sangat lama tak mampu mengalahkan Vietnam di kandangnya. Terakhir kali Indonesia mempermalukan Vietnam di laga tandang adalah 20 tahun lalu di Piala AFF 2004. Selama 20 tahun tidak pernah menang lawan Vietnam di sini. Seperti apa yang saya bicarakan kemarin, memang rekor itu untuk dipecahkan, kata Sintayong usai laga. Pada pertemuan sebelumnya, Indonesia menang atas Vietnam 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Maret. Sin menilai bahwa kubu Vietnam dalam situasi tertekan. Update ranking FIFA, Indonesia salib Malaysia. Timnas Indonesia merangkak naik dalam update ranking FIFA. Kemenangan beruntun atas Vietnam baru-baru ini mendongkrak posisi Indonesia di peringkat sementara. Tambahan 14,66 poin langsung mendongkrak posisi timnas Indonesia. Kini Indonesia berada di peringkat 134 pada ranking FIFA di edisi Maret 2024 dari peringkat ke-142 pada Januari 2024. Indonesia kini berada di posisi 134 ranking FIFA. Jika dibanding dengan negara ASEAN lain, skuad Garuda hanya berada di bawah Vietnam 115 dan Thailand 101. Ada jarak yang cukup jauh antara Indonesia dan dua negara tersebut, namun target Indonesia lebih dari sekedar melewati dua negara itu. Indonesia ingin berada di posisi 100 besar ranking FIFA. Capaian manis lainnya, timnas Indonesia saat ini sudah menyalip Malaysia. Negara tetangga itu baru saja dikalahkan Oman, kini merosot ke peringkat 136 ranking FIFA. Vietnam pecat pelatih Philippe Troussier. Nasib naas diterima pelatih Vietnam Philippe Troussier. Pelatih asal Prancis itu dipecat usai timnya tumbang dari Indonesia dengan skor 0-3 di kualifikasi Piala Dunia pada Selasa 26 Maret malam. Menurut laporan VN Express, Troussier dipecat 2 jam usai timnya tumbang. Pemecatan dilakukan usai Federasi Sepak Bola Vietnam mengadakan pertemuan. Kami sudah selesai melakukan pertemuan dan kami sepakat untuk memutus kontrak Troussier, ucap Sekjen Federasi Sepak Bola Vietnam, Dung Nhiep Khoi. Indonesia memang jadi kutukan bagi Troussier. Dari 5 pertemuannya, Troussier selalu kalah saat bertemu timnas Indonesia. Hati-hati Eropa, Jerman sudah kembali. Jerman meraih kemenangan atas Belanda setelah menumbangkan Prancis sebelumnya, dengan Jamal Musiala kembali bersinar untuk Der Panzer. Ini adalah awal pertandingan yang menggemparkan dengan tim tamu unggul terlebih dahulu pada menit keempat melalui Joey Veerman. Jerman tak perlu menunggu lama untuk menyamakan kedudukan karena tendangan dari Maximilian Mistaldat menyamakan skor pada menit ke-10. Setelah menyamakan kedudukan, Jerman semakin meningkatkan intensitas permainan mereka. Kerjasama Musiala dan Florian Wirtz berjalan lancar dan para bek Belanda kesulitan menghentikan mereka. Meski begitu, Niklas Füllkrug mencetak gol penentu kemenangan setelah menyambut tendangan sudut Toni Kroos dengan bahunya. Kemenangan beruntun melawan tim besar jadi modal yang bagus buat Jerman di Euro nanti. Sementara itu, berikut rekap hasil pertandingan negara-negara besar lainnya. Cristiano Ronaldo dengan semua gol, penghargaan dan momen ajaibnya tidak bisa menjadi pemain utama setiap malam. Dan saat Portugal melawan Slovenia, kekurangannya terlihat jelas saat timnya tampil mengecewakan dalam kekalahan 2-0. Inggris belum meraih kemenangan dari 2 pertandingan persahabatan mereka, tetapi mereka tahu besar mereka selalu dapat mengandalkan Jude Bellingham untuk menyeret mereka dari lubang kekalahan. Bintang Real Madrid itu menjadi pembeda bagi The Three Lions dengan absennya Harry Kane. Bellingham menghindarkan Inggris dari kekalahan atas Belgia, skor akhirnya 2-2. Randal Kolo Muani mencetak 1 gol dan 1 assist saat Prancis menyamakan kemenangan atau merayakan kemenangan 3-2 atas Chile, dengan Kylian Mbappe mengalami malam yang tak akan dia lupakan karena kesulitan di laga ini.
Pertandingan persahabatan Spanyol versus Brazil disebut sebagai pertarungan antara tim jempolan yang bersiap menyambut musim panas dengan pemanasan besar-besaran di Santiago Bernabeu. Kenyataannya yang terjadi adalah Lamine Yamal versus Endrick, pertarungan antara dua bintang yang tampaknya akan menentukan olahraga ini untuk dekade mendatang. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 3-3. Drama terjadi dengan 3 penalti diputuskan oleh wasit. Jelang pemilu, Laporta janji datangkan Haaland ke Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta siap menyusun rencana khusus untuk memboyong striker haus gol Manchester City Erling Haaland. Laporta berniat mengamankan tanda tangan Haaland di musim panas 2026 mendatang di saat pemilihan Presiden Barca selanjutnya. Demikian klaim dari Sport. Laporta ingin menjadikan Haaland tiket bagi dia agar bisa kembali melenggang mulus berkuasa di Barcelona. Oleh karena itu dia meminta rakyat Katalan memilihnya. Laporta yakin di saat itu Barca sudah akan pulih secara finansial dan bisa bergerak untuk transfer fantastis ini. Haaland sendiri memiliki klausul pelepasan yang nilainya tak main-main di Manchester City. Striker Norwegia itu disebut-sebut punya klausul sebesar 175 juta euro dalam 2 tahun. Dengan mendatangkan Haaland, Laporta ingin mengirim pesan alarm untuk para rival Barcelona bahwa Barcelona telah kembali dan siap untuk menerkam para rivalnya. Manchester United terancam dilarang main di Eropa. Putusan ini terkait dengan peraturan UEFA yang menyatakan bahwa dua klub yang berada di bawah kepemilikan yang sama tidak dapat mengikuti kompetisi Eropa yang sama di musim yang sama. Seperti diketahui, miliarder Inggris Sir Jim Ratcliffe dan perusahaan petrokimia miliknya Ineos kini jadi pemilik minoritas Manchester United. Tapi di sisi lain Ratcliffe dan Ineos juga memiliki mayoritas klub Ligue 1 Perancis OG Nice, yang saat ini duduk di posisi kelima di bawah manajer Francesco Farioli. Masalah utama bagi kedua klub adalah peraturan UEFA yang menyatakan bahwa dua tim yang berada di bawah kepemilikan yang sama tidak dapat mengikuti kompetisi Eropa yang sama di musim yang sama. Saat ini Nice dan United akan lolos ke Liga Eropa jika mereka finish di posisi mereka saat ini. Namun pekan lalu UEFA merilis versi terbaru Undang-Undang Integritas yang menyatakan bahwa hanya satu dari dua klub yang diizinkan ikut jika keduanya memenuhi syarat untuk kompetisi yang sama. Sehingga hal ini membuat Manchester United terancam gagal bermain di Eropa meskipun nantinya lolos. Hal yang sama berlaku untuk Nice. Jadi Ineos tentu harus memilih tim mana yang jadi prioritas.